Di tengah tumpukan mayat yang berserakan setelah pertempuran, dua kesatria yang masih bernapas saling mendeteksi satu sama lain melalui panggilan lemah yang tercekat di antara tubuh-tubuh bergelimpangan tentang apakah rekannya masih hidup. Lalu dibalas oleh jawaban samar yang mengakui bahwa tubuhnya kurang lebih masih bertahan. Salah satu dari mereka menatap rekannya dengan rasa tak percaya setelah ia menggeser sebuah mayat yang menimpanya. Lalu sebuah komentar dilontarkan tentang betapa gila keberuntungan yang baru saja menyelamatkan rekannya. Sebuah keberuntungan yang dianggap lebih mirip keberuntungan setan. Ucapan itu dibiarkan mengambang di udara senja, sementara rekannya hanya diam terlalu lelah untuk membalas. Pria itu mengulurkan tangannya kepada Guts yang dengan enggan juga membalas uluran tangan tersebut. Di tengah ladang mayat yang membentang sampai ke kaki bukit, kedua prajurit yang tersisa berdiri terpaku memandangi tubuh-tubuh yang tak lagi bernyawa. Pikiran getir tentang betapa hidup seorang prajurit biasa bahkan tak sebanding dengan sebongkah perak memenuhi suasana, disertai keluhan hampa bahwa semua pengorbanan itu hanya terasa seperti penghambaan bagi dewa yang tak berbelas kasih. Kesia-siaan itu merayap perlahan di antara tumpukan senjata patah, seolah dunia menyisakan satu pesan: hidup-hidup murah ini benar-benar terbuang percuma. Di atas gundukan tanah yang menghadap garis depan yang porak-poranda, Griffith berdiri tegak sementara Guts duduk letih di bawahnya. Dalam kilau pucat langit sore, terlintas pemahaman bahwa di dunia seperti itu, nasib kebanyakan orang sepenuhnya berada di bawah kendali segelintir bangsawan dan raja. Bahkan seorang raja pun, jika direnungkan lebih jauh, tetap terikat aturan yang mengekangnya sehingga ia tak bisa hidup persis seperti keinginannya sendiri. Sorot matanya tajam namun tenang, memunculkan renungan bahwa manusia pada akhirnya hanya berada di bawah belas kasihan gelombang besar yang mengatur hidup mereka. Gelombang itu entah hendak disebut sebagai nasib, takdir atau apapun mengalir tanpa memedulikan siapapun. Seakan hidup mereka hanyalah bagian kecil dari arus yang tak mungkin dibelokkan. Renungan tentang bagaimana hidup mereka pada akhirnya akan lenyap tanpa nama menempel pada langkah itu. Seolah perjalanan hidup seorang prajurit memang dihabiskan tanpa pernah benar-benar mengetahui siapa dirinya. Guts hanya bisa terdiam. Dia mencoba memahami perkataan orang itu yang masih dalam perenungannya tentang kesadaran dalam kehidupan. Terlepas dari status sosial maupun kelas yang ditentukan manusia, selalu ada orang-orang yang secara naluriah menjadi kunci penggerak dunia mengalir tanpa suara di antara mereka. Dalam keterangan angin yang menyapu rambutnya, terselip keyakinan bahwa dalam tatanan alam semesta yang tak terlihat, ada golongan manusia yang disebut sebagai kaum pilihan. Mereka yang menurut aturan emas jagat memang ditakdirkan berada di tingkat tertinggi. Itulah yang ia inginkan. Matanya seakan menembus batas dirinya sendiri ketika ia mempertanyakan hal-hal yang tersembunyi jauh di inti eksistensinya tentang siapakah dirinya, kemampuan apa yang sebenarnya dapat ia capai, dan untuk tujuan apa dirinya dilahirkan. Guts terlihat menoleh, mata kerasnya terarah pada Griffith dengan kebingungan yang tak pernah ia ucapkan. Dialah Griffith. Di tengah hamparan cahaya lembut yang memantau dari belakang siluetnya, muncul sebuah kenangan tentang bagaimana sosok itu pernah tampak begitu anggun, mulia, dan jauh lebih besar dari hidup itu sendiri. Kesan itu terbentuk dari caranya berdiri, dari ketegasan garis wajahnya, dan dari aura yang memancar begitu kuat hingga membuat siapapun yang melihatnya merasa seakan berhadapan dengan sesuatu yang melampaui batas manusia biasa. Tapi sekarang semua itu berubah 360 derajat. Di dalam ruang asing yang melampaui bentuk dunia nyata, sebuah struktur raksasa menjulang seperti pilar hitam yang terbuat dari daging dan logam yang menyatu secara tak wajar. Dinding-dinding di sekelilingnya tersusun dari bidang-bidang geometris yang terpuntir, seolah ruang itu sendiri sedang dilipat dan dibengkokkan oleh kehendak sesuatu yang tak dapat dijelaskan. Di atas pilar itu, makhluk-makhluk berwujud grotesk mengitari udara. Tubuh mereka dipenuhi mata, mulut, dan tekstur yang berdenyut seperti organ hidup. Mereka menggantung tanpa sayap, seakan tertahan oleh gravitasi lain yang hanya berlaku di dimensi itu. Di tengah landscape yang bergetar oleh kesunyian yang mencekik, sebuah cahaya kecil melayang di atas ruang kosong. Sebuah titik terang yang memusatkan perhatian seluruh entitas di sekitarnya. Di dekat cahaya itu ada Teresia. Ia sedang ketakutan pada saat tanda The Brain berpendar silau di hadapannya. Di kejauhan, si iblis otak berteriak ke arah si Tuan. Ia memaksa si Tuan untuk membuat keputusan, apakah dirinya bakal menjadikan Teresia sebagai tumbal atau tidak. Wajah si Tuan di bawah sana menegang, seolah kekuatan ritual yang sedang berlangsung memantul kembali padanya. Berbagai luka membelah kulit wajahnya dan aliran cairan darah menyusuri celah-celah itu. Sementara satu matanya terbuka lebar seperti sedang menahan derita yang dipaksakan oleh kekuatan yang tak mampu ia kendalikan.
Rasa tercekik itu tampak merayap dari dalam dirinya sendiri, membuat tatapannya membesar seolah tekanan yang semula diarahkan pada sang gadis kini justru menimpa dirinya, mengguncang seluruh fasad kebesaran yang coba ia pertahankan. Para The God Hand tengah memperhatikan keberlangsungan putusan si Tuan. Begitu pula dengan Griffith dan Pyuk yang khawatir akan keadaan Theresia. Tapi dari bawahnya terdengar suara Guts memaksa agar Pyuk segera melakukan penyembuhan. Karena jika tidak, maka teman berharga Pyuk yakni Theresia akan dicap tanda The Brand, yang mana hal ini sangat berbahaya bagi kelangsungan hidupnya. Namun, Pyuk kebingungan apa yang harus ia lakukan, dan Guts terus menyarankan agar tangannya segera disembuhkan. Maka dari itu, Pyuk pun terbang ke arahnya. Sekalipun dalam kondisi tubuh yang seolah remuk, pikiran Guts tidak pernah berhenti dari membenci. Ia menatap tajam ke arah Griffith yang kini seolah tidak mengacuhkannya. Guts sangat geram ketika kehadirannya bahkan tidak bisa membuat Griffith tertarik. Di sisi lain, para anggota The God Hand terus membujuk si Tuan tentang kenapa ia menjadi ragu akan keputusannya. Padahal sudah tinggal sejak lagi ia bisa hidup dengan tubuh yang utuh kembali. Akan tetapi, si Tuan seakan tidak mendengar saran itu. Ia bersedih, air matanya terus mengalir seiring ia menyebut-nyebut nama anaknya, Theresia. Lalu, salah satu dari The God Hand memperingatkan bahwa hidup si Tuan sudah berada di ujung tanduk. Ia sudah tidak punya pilihan lagi. Si Tuan adalah milik para The God Hand. Seandainya pun ia mati, maka mereka memperingatkannya bahwa si Tuan tidak akan pernah bisa tenang di alam baka sana. Akan tetapi, masih tidak ada jawaban dari si Tuan, sehingga Griffith mulai mengangkat tangannya dan menunjuk langsung ke arah tanda The Brand tersebut. Seketika, cahaya muncul di sekeliling tanda. Theresia sempat menoleh ke belakang. Ia tidak tahu harus apa lagi. Ia melihat Guts terbaring dan baru merasa teraliri listrik setelah tanda di lehernya beresonansi lagi dengan kekuatan milik Griffith. Guts kesakitan sampai muntah darah. Lalu terdengarlah suara janggal yang datang tiba-tiba, dan ini membuat Pyuk terkejut bukan main. Ia sampai terjatuh ke dekat Guts, tapi ia bisa merasakan bahwa hal yang membuatnya terjatuh adalah sebuah kesadaran yang sangat besar, yang tak berujung dan jahat, seolah-olah seluruh kejahatan di muka bumi berkumpul di sini. Dan benarlah, secara kasat mata, jiwa-jiwa itu keluar dari tanda The Brand di hadapan Theresia. Mereka menjerit dan berputar mengikuti alur. Sehingga jadilah sebuah pusaran besar di dimensi tangga itu. Pusaran yang terdiri dari ratusan sampai jutaan atau mungkin ratusan juta dari jiwa-jiwa jahat, jiwa-jiwa tak tenang, dan jiwa-jiwa yang membalas dendam. Guts memandang ini semua, sedangkan si Tuan berteriak ketakutan, berusaha menghindari walau tak mampu terhadap hal yang telah ia ketahui sebelumnya ini. Lalu ditegaskanlah oleh Griffith bahwa semua ini benar adanya, bukan ilusi atau gertakan semata. Ini adalah real porsi dari bagaimana rasanya neraka. Griffith lanjut menjelaskan bahwa getaran yang dihasilkan dari jiwa si Tuan sudah mirip ke arah iblis ketimbang manusia. Ketika tubuh dirinya telah habis, maka jiwanya bekerja sendiri dan menyambut dan bergabung, merelakan dirinya untuk dibawa oleh jiwa yang lain untuk dibawa langsung ke neraka. Dan di sana, ia akan terus mengembara di pusaran kegelapan dalam yang abadi, yang mana tidak perlu waktu lama untuk segera menghapus segala jejak kemanusiaan pada dirinya. Seperti tetesan air, si Tuan akan langsung menyatu dalam lautan kegelapan itu, terlupakan dan menjadi tidak penting. Lalu, salah satu dari mereka menimpali bahwa itulah sebuah takdir bagi mereka yang berurusan dengan umat iblis. Di saat dia berbicara kesimpulan itu, ia juga menoleh ke arah Guts, dan tatapan matanya tertangkap oleh Pyuk. Sehingga, Pyuk pun langsung memucat dan bergetar. Pyuk jadi menyadari bahwa bukan hanya si Tuan yang berurusan dengan iblis, Guts juga. Guts memiliki tanda The Brand, sebuah tanda yang menunjukkan bahwa dirinya pernah bersinggungan dengan iblis. Artinya, kesimpulan tersebut berlaku untuk Guts juga. Hidup Guts tidak akan lagi sama seperti manusia, karena kegelapan akan terus mengikutinya kemanapun ia berada. Dari kejauhan, pusaran itu masih berputar. Wajah-wajah dari berbagai jiwa begitu menakutkan. Tampak bahwa mereka ingin keluar dari takdir sebagai jiwa tersesat, namun mereka tak bisa. Suara Griffith kembali menggema, memberi dua pilihan untuk si Tuan. Pertama, si Tuan bisa lahir kembali dan melanjutkan keberadaannya di antara umat iblis. Dan yang kedua, keberadaan si Tuan akan disedot oleh para iblis-iblis itu dan berubah menjadi kehampaan. Iblis God Hand lain lalu menambahkan, cukup satu kalimat saja. Katakan bahwa aku akan menumbalkan anak perempuanku. Setelah itu, ia akan diberi cap The Brand, lalu genaplah yang menjadi milik para iblis. Di saat yang bersamaan, tanda di hadapan Theresia semakin bersinar dan membuatnya tanpa sadar mundur sedikit ke belakang dan bertemu dengan ujung dari tempat duduknya. Saat ia menoleh ke bawah, yang ia lihat hanya jurang tak terhingga. Lalu, si iblis otak
memaksa si tuan agar segera mengambil keputusan. Akan tetapi, dilema besar itu bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan dalam beberapa detik. Karena yang dikorbankan adalah putrinya tercinta, ia tidak serta-merta bisa membuat keputusan gegabah. Jauh dalam relung hatinya, ia mengeluh soal betapa dinginnya darah yang keluar dari tubuhnya. Ia bertanya, apakah inilah akhir darinya? Mati sebagai monster yang menjijikan dan berperangai buruk serta harus tersedot ke dalam pusaran itu untuk keabadian dan menjadi terlupakan? Bersamaan dengan perenungan di penghujung hidupnya, mata monsternya menangkap gambar Teresia di seberangnya. Namun, ia lebih terfokus kepada pusaran di atas yang akan menjadi tempat tinggalnya kemudian. Meskipun pada akhirnya, egonya mengatakan bahwa ia belum mau mati. Akan tetapi, ego itu runtuh seketika pada saat ia melihat Teresia sepenuhnya. Matanya pun membelalak dan menyaksikan sesuatu yang belum pernah ia saksikan sebelumnya. Teresia menangisi dirinya. Sontak saja, sebuah memori dari kemanusiaannya memaksa keluar dari segel-segel iblis dan memunculkan sebuah figura yang isinya foto si tuan dengan istri dan anaknya. Potret keluarga utuh yang normal dan bahagia. Setelah itu, tanda The Brain di hadapan Teresia bersinar terang, menyilaukan matanya dan refleks menghalangi jarak pandang. Teresia berteriak, yang mana ini sangat mengkhawatirkan bagi Guts dan Pyuk. The God Hand menatap kemana arah takdir itu, dan si iblis otak berkata bahwa kini takdir telah ditentukan. Dari pusat pusaran tersebut muncul jiwa-jiwa yang saling terikat dan menyambung lengket. Mereka keluar dari lubang itu dan meluncur ingin mengambil seseorang. Kejadiannya begitu cepat sampai-sampai tidak ada lagi tempat bagi siapapun untuk bisa berlari. Dan jiwa-jiwa itu tertuju kepada si tuan. Waktunya sudah habis untuk melakukan keputusan. Si tuan lebih memilih diam daripada mengorbankan Teresia. Jadi ia pun harus rela dibawa oleh jiwa-jiwa tak tenang itu. Semua makhluk hidup normal menyaksikan itu. Teresia dan Pyuk tidak menyangka bahwa hal seperti ini ada dan bisa terjadi, bahwa si tuan akan ditarik paksa ke neraka. Di detik itu pula, Guts dan Pyuk melihat sesuatu yang familiar. Ia melihat sosok yang dikenalnya sebelumnya. Dialah Vargas. Terkonfirmasi bahwa dirinya masuk neraka dan ikut bergabung bersama jiwa-jiwa yang berkelana di kehampaan. Ia ikut menarik si tuan ke barisannya. Sesaat setelah si tuan lepas dari tubuhnya, jiwanya keluar menjadi bentuk si tuan dengan tubuh normalnya. Namun, ia menjerit. Mungkin ada rasa takut dan mungkin juga enggan bergabung. Selagi ia masih bisa menatap alam dunia, ia berteriak ke arah Teresia, seakan-akan berharap bahwa Teresia akan bisa menyelamatkannya. Yang muncul justru hanyalah air mata di antara keduanya. Semuanya sudah terlambat. Si tuan mengulurkan tangannya. Begitu pula dengan Teresia. Ia berusaha meraih tangan itu meskipun pada akhirnya itu hanyalah upaya yang sia-sia. Sedetik kemudian, dengan disertai pekikan nama anaknya, si tuan ditarik paksa dan menjauh secara cepat di hadapan Teresia. Dia ditarik masuk ke dalam pusaran di tengah itu. Teresia hanya bisa menatapnya tanpa ada upaya untuk bisa menyelamatkan bapaknya. Suara getir itu memenuhi ruangan tersebut. Guts dan Pyuk hanya bisa meratap dari kejauhan, dan tanpa disangka-sangka, sesuatu telah bergerak cepat ke arahnya. Jiwa-jiwa itu juga menarik Guts ke arah pusaran. Suara-suara yang mereka keluarkan begitu serak dan dipenuhi kelaparan, seolah-olah Guts adalah tumbal selanjutnya. Akan tetapi ini masuk akal, mengingat Guts juga punya tanda The Brain di lehernya. Ini pula lah yang dipikirkan oleh Pyuk. Tetapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam posisi terlentang, Guts melihat kembali Griffith di bordes tangga itu. Griffith hanya balik menatapnya dan memutuskan untuk pergi karena dirasa tugas mereka sudah selesai. Namun Guts tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Tangannya mungkin masih agak nyeri, tetapi ia memutuskan untuk memaksakan tubuhnya sekali lagi. Ia perlu lepas dari cengkraman jiwa-jiwa yang menariknya, sekaligus juga harus melukai Griffith semampunya. Lantas ia pun meraih sesuatu di kantong kecil di samping pinggangnya. Setelah itu ia taburkan bubuk mesiu, masukkan peluru, dan memasang kembali tangan besinya. Lalu diiringi dengan cerita menyebut nama musuhnya, Guts mengunci arah tembakan dan segera melepaskannya tanpa ragu lagi. Tembakan itu menyembur dengan diiringi letusan dan bara api yang membentuk awan. Sedangkan proyektil yang meluncur deras langsung mengarah kepada Griffith yang hanya berdiri tanpa ada perlindungan sama sekali. Peluru itu mendekat, namun Griffith masih tidak bergeming sedikit pun dari tempatnya. Yang ada, justru ia hanya memandang peluru itu dengan tatapan tajamnya yang bagai elang.
Dan tiba-tiba peluru tersebut meledak di jarak setengah meter darinya tanpa menyentuhnya sama sekali. Tak ada serpihan yang terlempar, tak ada pula goresan di tubuh Griffith. Semuanya mulus. Guts pun terkejut ketika melihat hal tersebut. Pyuk merasa khawatir dan tiba-tiba Guts terjatuh dari udara. Jiwa-jiwa yang tadi mencengkramnya mendadak hilang begitu saja. Guts baru menyadari bahwa keadaan di sekitarnya telah kembali sedia kala. Dan alasan mengapa ia bisa bebas dari tarikan jiwa-jiwa itu adalah karena seiringan dengan ditutupnya portal dimensi para The God Hand. Untuk terakhir kalinya, Guts menatap para iblis. Portal semakin mengkerut, dan detik sebelum portal itu benar-benar lenyap, Griffith dan Guts saling menatap. Tatapan mereka penuh kebencian terhadap satu sama lain, dan akhirnya portal itu menghilang. Begitupun dengan awan menggulung berbentuk pusaran yang menaungi kota tersebut. Setelahnya, suasana kembali menjadi tenang dan udara pun kembali menyejukkan. Orang-orang di kota sangat heran. Mereka hanya bisa melihat ke langit dan masih belum tahu mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Di sisi lain, di dalam kastil, Behelit terlempar begitu saja setelah melakukan tugasnya untuk membuka portal, dan ia jatuh ke dekat Guts. Guts meringis kesakitan dan Pyuk bertanya-tanya apakah kita sudah kembali ke alam dunia. Lalu dari sudut matanya, Pyuk melihat Teresia duduk dalam tangis kepedihan. Ia tersengal-sengal. Ketika memandang itu, bapaknya hanya tinggal setengah. Sebagiannya telah hancur. Ususnya tergeletak dingin sebagaimana tatapan si tuan yang sudah mati itu. Lalu Pyuk pun berinisiatif untuk mendekat ke arahnya. Yang menjadi masalah adalah Teresia menepis-nepis kedatangan Pyuk seolah Pyuk merupakan serangga pengganggu. Hal ini sontak membuatnya kaget. Mereka kini saling berhadap-hadapan, tetapi air mata Teresia membuat semua tingkahnya bisa dirasionalisasi. Wajar ia seperti tak mau didekati, karena ia merasa bingung. Semua perasaan bercampur aduk tak terhingga. "Menjauhlah dariku," jerit Teresia kepada Pyuk, lebih tepatnya kepada realita yang telah ia lihat. Ia menolak untuk mempercayainya. Telinganya ia tutup agar semua suara yang ada di sekelilingnya menghilang. Ia berharap bahwa semua ini hanyalah mimpi. Yang ia inginkan hanyalah untuk dikembalikan lagi ke dalam kamar tidur, tempat di mana dirinya dikunci dan tidak tahu menahu soal dunia luar. Ia tidak ingin ada di tempatnya lahir dan hidup. Ia lebih memilih untuk mati saja. Saat kemudian tubuhnya semakin bergetar karena rasa putus asa yang telah mencapai puncaknya. Bersamaan dengan itu terdengar bunyi dentingan di sampingnya. Sebuah pisau dilempar ke arahnya. Lalu Teresia pun menoleh dan tampaklah Guts yang kakinya sudah pincang. Berdirinya ditahan oleh pedangnya dan ia menyeringai ke arah Teresia. Setelah itu Guts berkata, "Silakan saja kalau kau mau bunuh diri." Mendengarnya Teresia terkejut seolah-olah rengekannya tadi hanya untuk cari perhatian saja. Pyuk tidak menyangka Guts akan setega itu. Ia pun marah dan terbang cepat ke arah Guts, lalu menamparnya sekuat tenaga. Mungkin tidak ada rasanya, tapi Pyuk sendiri sudah melakukan hal yang ia perlu lakukan. Tangannya memerah. Pyuk hanya mempertanyakan apakah Guts mengerti atau tidak tentang apa yang sudah dilalui oleh Teresia. Guts sesimpel hanya berkata bahwa ia mengerti. Maka dari itu ia menyuruh Teresia untuk mati saja, karena mati lebih baik daripada menanggung beban hidupnya itu. "Mudah saja," kata Guts. "Teresia hanya perlu mengiris pergelangan tangannya dan setelah itu hanya perlu menunggu darahnya mengalir habis dan setelah itu Teresia bisa mengakhiri segala bentuk kekhawatirannya. Mungkin saja Teresia bakal masuk surga atau masuk neraka dan bisa bertemu kembali dengan bapak dan ibunya." Mendengar ini, Pyuk jadi semakin yakin bahwa Guts tidak bercanda. Ia sangat serius di setiap baris kata yang diucapkannya. Guts melanjutkan, "Pada akhirnya ini soal pilihan hidupmu. Lakukan apa yang ingin kamu lakukan." Guts mungkin benar, pikir Teresia. Lalu ia menunduk menatap pisau itu. Ia meraihnya. Seonggok besi tajam itu terasa dingin di kulit tangannya. Akan tetapi Pyuk langsung mencegahnya. Pyuk menghalangi pergelangan tangan Teresia. Namun Teresia lanjut mendorong pisau itu dan Pyuk terpaksa harus menahannya dengan kedua tangannya. Di detik itu pula, tiba-tiba lantai tempat Teresia duduk terdengar bunyi patahan yang sangat mencengangkan jantung. Tubuhnya pun ikut terjatuh dan Guts menyadari akan hal itu. Detik berikutnya Teresia sudah berada di udara tanpa ada satupun untuk menjadi pegangan. Hanya satu harapan yang mustahil baginya, yaitu Guts yang tadi menyuruhnya untuk bunuh diri. Dalam sepersekian detik, tiba-tiba saja sisi kemanusiaan Guts tersentuh. Tanpa sadar, ia tiba-tiba membiarkan pedangnya terjulur ke depan dan menjadi pegangan bagi Teresia. Dan Teresia pun berhasil selamat.
Ketidaksengajaan itu telah membuat mereka terhubung, akan tetapi keduanya tidak berada dalam posisi terkuatnya. Guts yang telah lama bertarung kehabisan tenaga, sedangkan Teresia yang hanya seorang putri kerajaan yang lemah sudah pasti tidak mampu bertahan lebih lama dalam posisi ini. Apalagi ditambah pegangan yang ia labuhkan berupa pedang tajam, malah akan semakin membuat tangannya terluka. Karena merasa sudah tidak ada harapan lagi bahwa ia berpikir akan terjatuh, satu-satunya cara yang ia lakukan adalah berteriak sekencang-kencangnya. Pyuk sudah tidak bisa berbuat apa-apa, sedangkan Guts berusaha untuk mengangkat pedangnya. Rasa sakit di tangan Teresia semakin menjadi-jadi, tapi itu sangat layak karena sekarang dirinya telah diselamatkan oleh Guts. Ia dilempar ke arah lantai di belakang Guts dan jatuh tersungkur. Semua rasa sakit kini telah ia rasakan. Guts ambruk tapi masih bisa menahan dalam posisi berlutut. Tiba-tiba ia gemetaran. Entah apa yang terjadi dalam jiwanya, yang jelas ia tampak bersedih. Teresia yang menundukkan kepalanya berusaha didekati oleh Pyuk yang mencoba untuk menyembuhkannya. Akan tetapi Teresia menolak. Ia mengepalkan tangannya. Darah pun keluar dari sela-selanya. Dan dalam suasana keheningan beberapa saat yang kemudian dipecahkan oleh suara penuh dendam Teresia yang berkata bahwa semua kejadian buruk yang menimpanya bermula ketika ia datang ke sini. Teresia menoleh tajam ke arah Guts. Tatapannya penuh kebencian. Air matanya mengalir deras dan ia berkata bahwa semua ini adalah salahnya Guts. Ia terus mengulang-ulang bahwa Guts lah yang menjadi penyebab bapaknya mati dan ia juga harus tahu mengenai masa lalu bapak dan ibunya yang sangat kelam dan mengerikan. Guts hanya menatapnya. Kemudian ia berjalan perlahan menuju ke tempat di mana si Bahlil yang sudah tertimpa batu dan mati. Guts menarik jubahnya yang tadi sempat dipakaikan ke si Bahlil dan menjejak kakinya ke wajahnya yang hitam dan jelek. Setelah itu, ia mengambil Behelit yang tergeletak di lantai. Lalu ia pun pergi. Akan tetapi seruan dari Teresia yang seolah menyerupai kutukan terus terdengar bahwa dirinya suatu saat akan membunuh Guts. Pyuk merasa bahwa kali ini rasa kebencian yang ada dalam hati Teresia adalah nyata. Ini bukan seruan putus asa, tetapi lebih ke kebencian terhadap sosok Guts. Dan ancaman itu diamini oleh Guts. Ia menerima dan akan menunggu kapanpun Teresia siap untuk bertemu dengannya lagi. Setelah itu, Guts pergi dengan terpincang-pincang. Pyuk terus mengikutinya dari belakang, namun ia merasakan sesuatu yang sangat janggal dari Guts. Bahwa untuk pertama kalinya ia melihat Guts berurai air mata, dan perasaannya itu murni berasal dari kesedihan. Akan tetapi Pyuk tidak tahu dari mana dan kenapa Guts bisa sesedih itu. Karena sedetik kemudian Guts segera mengusap air matanya dengan jubahnya. Meskipun Guts berusaha untuk tetap kuat, semuanya sudah terlambat. Karena Pyuk sudah tahu perasaannya. Ternyata Guts bukanlah seseorang yang benar-benar tanpa empati. Ia tetaplah manusia biasa yang bisa menangis dan bersedih sewaktu-waktu.